Kali ini kita bersama YouTuber Indonesia yang kemarin riding bareng iShowSpeed. Asik, iShowSpeed sih. Iya kan, ini tiba-tiba gue udah nebak sih waktu sebelum iShowSpeed ke Bali tuh gue udah nebak jangan Keisha di Bali nih riding sama dia. Ternyata bener lagi. Nanti kita akan bahas, nanti gue akan tanya gimana ceritanya sampai dia bisa riding bareng, nggak bukan riding bareng, ngeboncengin iShowSpeed. Ngeboncengin iShowSpeed. Nama dia tuh sebenarnya siapa sih? Nama dia tuh Darren Watkins. Panggilannya kalau di sana lo manggil apa? Speed gitu? Enggak Gue manggilnya Speed. Karena manggilnya Speed? Kalau iShowSpeed panjangan. Bener kan? Speed gitu. Nah ini kebetulan dia lagi di Jakarta. Kemarin habis nyobain RX Turbo, ya kan? Nah dia balik hari Kamis, jadi kita cegat dulu nih pagi-pagi hari Senin. Terima kasih loh pagi-pagi sudah mau kesini. Terima kasih loh udah undang juga Bang Denny Mas. Sama-sama ya. Saya sangat welcome di sini. Kurang ajar dia. Jadi hari ini kita mau nanya-nanya sama Keisha, gimana ceritanya dari Bali, ya kan? Kebut-kebutan. Sekarang jadi pekerjaan lo berarti? Termasuk sih hobi pekerjaan ya. Atau lo ngerjain yang lain juga? Gue tuh manggil apa sih? Keisa boleh yang mana aja? Bang, Beli Susma. Tot juga terserah. Anjir. Lo bisa bahasa Bali gak sih? Bisa, cuman nggak selancar itulah. Tapi lo emang orang Bali kan? Orang Bali full. Full? Emang ada yang nggak full? Iya, ada yang setengah Bali, setengah Australia gitu. Nggak berarti apa? Tapi lo berarti emang orang Bali, bokap Bali. Bokap Bali, nyokap Bali. Ya kan? Keluarga Bali semua. Keluarga Bali semua. Coba, jadi lo tuh mulai YouTube kapan sih? Kayak sebenarnya? Gue mulai nge-YouTube tuh 2020 Bang. Pas COVID. Iya. Ngapain? Dulu kenapa tuh nge-YouTube? Gue tuh emang dari kecil emang suka nonton YouTube. Suka nonton Casey Neistat, Roman Atwoods, terus ya pokoknya senior-senior YouTube yang luarin dulu lah. Gue suka nonton, terus gue kayak pengen, gue suka buat video juga Bang. Gue mulai itu dari foto video, terus akhirnya bokap beliin GoPro. Oke. Bokap beliin GoPro, dan dulu juga gue punya GoPro, cuman nggak yang sebagus yang waktu itu lah. Bokap beliin GoPro, terus gue iseng aja kayak buat video nge-vlog gitu kan. Bokap juga ada motor, terus gue pakai aja. Terus pada suatu hari, bokap ngajak gue riding. Dia bilang sih katanya ada prediksi mau datang, dan gue nggak tahu itu siapa. Oh wait, ini berarti udah ada prediksi dulu ya? Udah ada. Oke. Gue gak tahu udah prediksi itu siapa kan. Terus akhirnya pas hari H di tempat bokap gue lihat ini bukan di TV-TV gitu ya orang-orangnya ya. Tapi gue gak tahu siapa nama-namanya gitu kan. Terus akhirnya gue cari di YouTube. Oh ini orang-orangnya, ya, kocak gitu kan. Gue ngevlog cuman nggak yang kayak sekarang gitu, nggak yang kayak halo guys kita bakal riding segala macam. Gue diem aja di vlognya itu. Oh ya? Iya diem aja. Cuma kayak ngedokumen riding gua gitu aja doang. Terus riding balik, tiba-tiba pas lagi muter balik nih, Vincent Trompis kan kebetulan pakai motor dari bokap juga dipinjemin. Dia lagi muter balik, ketangkep tuh dia lagi muter balik kayak jatuh kago gitu kan, ketangkep dari GoPro gua post, judulnya thumbnailnya itu juga dalam sehari dapat 30.000 views. 30.000? 30.000 dalam sehari. Itu pun subscriber gua masih di bawah 100 Bang. Di bawah 100. Gue kaget kan, anjing 30.000, besoknya naik, sampai sekarang 800.000. Dan itu comment sectionnya semua ngerosting gue. Oh ya? Iya, gara-gara kan, ya kalau gue bilang sekarang sih, gue masih kecil, ego gue masih tinggi. Terus cara ngomong gue juga belum bener gitu loh. Masih ngomong yang kayak, ini anak apa sih? Gitu loh. Ya kan? Terus akhirnya dari situ nambah subscriber, cuman banyak hit juga. Jadi kayak cuma one hit wonder gitu loh. Tapi dari itu buat gue semangat akhirnya. Kayak. Jadi lo 2020 itu video Vincent jatuh tuh pertama tuh? Pertama yang gue ngomong. Tapi sebelumnya lo pernah upload nggak di YouTube? Sebelumnya pernah upload, cuman nggak ngomong, kayak isi lagu doang. Oh I see, itu yang pertama kali ngomong tuh? Iya, pertama kali ngomong. Jadi singkat cerita memang kebetulan bokapnya Keisha, gue kayak pernah ketemu sih kalau nggak salah. Ya pokoknya kenal lah, saling follow lah di Instagram. Soalnya mereka follow-followan gue iri banget sumpah. Enggak. Sebelum gue kesini ya, nggak di follow sama Bang Deddy. Follow gue? Bohong banget sumpah. Bokap gue yang di follow anjing. Ya gitulah pokoknya ceritanya. Ya karena tau lah Denny Mas gimana ya. Dia emang bokap lo saya udah lama kan tepatnya itu kan. Jadi dulu pernah ketemu, halo om apa kabar. Dan gue baru tahu kalau ya ternyata bokapnya itu adalah teman. Jadi gue kagetnya baru sekarang. Literally baru 5 menit tadi gue kaget banget. Jadi itu pertama kali lo nge-YouTube tuh? Pertama kali nge-YouTube. Terus habis itu lo lebih sering akhirnya? Habis itu gue gara-gara hate comment sih. Gue kayak jadi gara-gara hate, gara-gara lo di hate ya. Pengen ngebuktiin ini orang semuanya kayak ngomong seenaknya doang gitu loh, nggak tahu sebenarnya kayak gue nggak ada rencana pengen buat YouTube, itu cuma iseng kayak ngedokumentasi doang yang akhirnya viral gitu kan. Terus sampai sekarang makanya 4 tahun
Lo konsisten upload seminggu sekali gak sih? Seminggu sekali kurang lebih lah, bisa dibilang. Dulu sempet gue tiap hari, 2 hari sekali juga sempet. Ada kayak 1 bulan gue nyoba tiap hari upload, terus akhirnya kayak tiap hari susah juga ya, 2 hari sekali. Terus 2 hari sekali juga, ini gak ngaruh kayak ngupload seberapa sering gitu kan gue mikirnya. Coba lah buat yang kayak gue pikirin akhirnya upload. Bukan yang kayak nge-vlog edit, upload secepat mungkin gitu loh. Akhirnya mulai kayak pelan-pelan aja. Jadi sekarang konsisten seminggu sekali? Konsistennya nggak ada jadwal sih. Yang penting konten terus uploadnya pas udah selesai gitu. Tapi lo kayaknya lebih sering, lo lebih sering konsistennya kayaknya di Instagram ya? Ya bisa dibilang short form lah. Short form konten kan lebih gampang ya buatnya ya. Karena gue emang sering banget liat video dia tuh kebut-kebutan di Jalan Sanur itu kan. Iya bisa tahu banget gue anjir ini bocah-bocah kebut-kebutan di Sanur. Guys dibilang bocah guys sama Dani Mas dibilang bocah, aduh. Karena dia seumuran ponakan gue anjir. Gue jadi berasa tua di sini. Tapi emang iya kan? Kita beda berapa tahun bang? Beda 12. Hah? 12 tahun iya. Ponakan gue seumuran dia lebih tua sedikit bahkan. Ponakan gue dari kakak pertama. Gue 28 bang. Lo lahiran 2000? Enggak. Lo 22 gue tahu. Gak usah bohongin gue. Sialan dia mau hubungin gue guys. Tapi bener waktu itu kalau nggak salah, gue tuh ngeliat lo tuh siapa lagi lo sama teman-teman lo di Sanur tuh emang sangat menggoda. Enggak, jujur guys, jalanan di Sanur itu, jalan apa sih namanya? Itu namanya kita sebut Ida Bagus Mantre. Ida Bagus Mantre. Itu emang jalan yang menggoda sekali. Emang enak sih jalannya itu. Bagus ya kan. Sebenarnya sepi banget juga enggak ya? Sepi karena banyak lampu merah kan. Jadi lampu merah wajar lah kita sebagai mogen langsung nyalip gitu loh. Jadi pas depannya sepi banget. Jadi kita langsung ngebut gitu. Itu emang jalannya yang sungguh-sungguh menggoda. Iya. Dan itu panjang kan? Panjang. Bener panjang banget. Sudirman nggak ada apa-apanya dibanding itu. Kalah Sudirman. Cuma Sudirman enak lebar. Ini cuma 2 jalur kan? Iya. Cuman sama emang gue pernah sekali 2 kali riding di sana kayak, ya emang nyaman. Tapi itu emang sebenarnya motor boleh masuk nggak sih jalur cepet? Boleh. Oh emang boleh. Emang jalur motor kecuali jalur tol ya. Tol kan ada jalur sendiri beda. Ya, ini emang jalur umum gitu. Lo kalau di Bali tuh riding kemana sih biasanya anak-anak Bali? Sekarang lagi baru-baru nih KFC di Bali. KFC? Iya belum tahu kan? Jadi ada tren kayak Bandung juga di Bali sekarang. Harusnya sih KFC ini dibayar atau KFC ini harus sponsorin. Sebenarnya. Sean, coba deh. Ini KFC dipakai loh sama teman-teman motor. Mungkin Anda ingin bikin paket San Mori. Iya sebenarnya. Ya kan? Paket San Mori gitu. Ya, ayam, kentang. 5.000 doang kan tapi harganya. Buset deh. Ya jangan sama Sean dikasih anjir gue kasih ayam tirai. Biar sering juga kita ke sana gitu. Pertamax Turbo udah naik soalnya ini. Anjir. Jadi lo di KFC mana? Ada namanya KFC Kebayowo sekarang. Di mana? Jadi KFC Kebayowo di Gatsu Barat. Gatsu Barat? Iya. Itu lagi... Gatsunya Bali ini sebelah mana? Gatsunya Bali itu sebelah... Apa ya bilangnya? Lu pernah kemana? Bali? Tempat bokap gue pernah ke sana. Udah lupa lagi. Coba kita Google. Living World Mall itu tahu apa ya? KFC apa namanya? KFC Kebayowo. Itu deket Stuja. Nah, Stuja. Berarti di Canggu dong? Stuja di pesawat, yang dekat pesawatnya itu. Lu ke arah Gatsu, ke arah... Lu gak tahu berarti daerah Kerobokan, daerah Canggu? Iya, daerah Kerobokan. Dekatnya Kerobokan, sebelahnya. Oh, lu riding start dari sana malah? Enggak, kita cuma ke sana doang sih biasanya. Oh, ke sana doang. Oke. Jadi teman-teman fotografer banyak di situ. Banyak. Tapi bedanya Bandung sama Jakarta sedangkan Bali, di sini kan mulai jam 7 ya. Di sana jam 11, jam 10 itu beramai. Anjir. Panas sekali. Panas sih, cuman ya macet kan? Enggak terlalu biasa aja. Oh, gua pikir masih wajar gitu, masih wajar. Oh, wow. Jadi ini lagi rame ke sana nih. Lagi rame. Soalnya mungkin soalnya dulu kan kita mani gitu kan, jauh-jauh kan. Nah, kalau kesana masih pada jauh-jauh nggak tapi? Nah kayaknya gara-gara, ini mungkin teman-teman gue aja ya, maksudnya yang muda-muda mungkin ya. Mungkin gara-gara capek kali ya kita mani terus tujuannya. Pengen simple dapet foto, terus nongkrong gitu kan mungkin. Tapi kalau ke kita mani dari tempat lo tuh berapa lama? Kalau lambat bisa 2 jam sih. Kalau standar? Kalau standar lo biasanya berapa? Gue biasanya sejam setengah atau nggak sejam. Udah nyampe kita mani? Udah nyampe kita mani. Kenceng ya? Karena kita stabil juga kan, 100. Anjir! Kan di Bagus Mantra lurus terus bang. Lu kalau nembol pasti juga kayak gitu anjir. Coba deh ke Bali. Tapi emang enaknya di Bali ya. Nggak usah sok kaget gitu. Ini gara-gara kita tinggal di Jakarta, gara-gara gua tinggal di Jakarta nih. Gara-gara gua di Jakarta tuh sejam tuh paling cuma ujung-ujungnya mentok ke Pantai Mutiara gitu kan. Di Bali tuh bisa sampai ke gunung ya? Bisa.
dapat sejuk. Bisa. Kalau mau ke Jakarta juga bisa dari Bali. Iya betul. Jauh kayak, jauh iya. banget. Demi apapun jauh banget. Enaknya di Bali tuh kayak gitu. Kalau sayang kita mani kemana lagi biasanya? Udah gitu doang. Gue malah dari kemarin pengen kita main cuma lagi hujan bang. Makanya gue kesini. Gara-gara hujan terus pindah kota ya konsepnya ya. Bagus juga sih idenya. Iya, soalnya bosen gitu. Jet set banget ya Anda ya saya lihat ya. Tapi emang di Bali tuh serunya itu sih, udaranya bersih. Ntar lu kalau ke Bali kabarin deh. Cobain R1 gue. Nah, ngomongin soal R1. Itu R1 udah diapain aja sih? Nggak diapa-apain, pernah dibenerin doang sih. Tapi pernah jatuh nggak? Pernah. Iya Makanya sampai sekarang R1-nya agak busuk sih bang jujur ya. Nah, jadi dia tuh kemarin ke acara Aerox helmnya juga helm hancur kan? Oh iya. Iya kan, pakai apa sih? Itu bekas, itu Shark Race R Pro. Terus jatuh bareng ke R1 kan? Iya, itu gara-gara jatuh R1 bagian logo Shark sama sini doang. Emang nggak pernah nggak jatuh sih dia konsepnya, ya kan? Kayaknya nasib gue tuh terlalu jelek deh bang kemarin-kemarin nih. Semoga ya setelah podcast ini nggak ada jatuh lagi. Tidak ada jatuh, sama sekali tidak ada. Nggak lagi dia sendiri sih kebut-kebutan pakai R1, iya kan? Itu lo jatuh, yang di helm tuh jatuhnya lo kontenin nggak? Ada di konten nggak? Gue ngevlog. Nah ini nih anehnya, gue ngevlog. Terus sebelum, lu tau lah, kalau sebelum ada kejadian pasti kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Emang iya? Lu nggak pernah ya? Kayak misalnya lu pernah crash nggak? Alhamdulillah sih enggak ya. Cuma pernah sekali udah lama banget. Depan kamera bilang kayak gitu nih. Alhamdulillah cuma pernah sekali itu dulu banget. Itu gimana? Kalau gue waktu itu, jadi kayak gue jatuh kan udah berapa kali ya. Dengan bangganya. Dengan tidak bangganya gue bilang itu. Dengan tidak bangganya. Gue menyesal semua jatuh-jatuh yang gue pernah gue alami. Jadi sebelum gue crash, mounting GoPro gue patah. Pas gue mau ngevlog. Jadi pas gue masak tuh, tak gitu kan patah. Ih anjir patah gitu kan. Gue lagi madain nis patah nis. Terus kayak yaudah hati-hati aja. Tumben dibilang kayak gitu. Aduh hati-hati aja. Nah terus besoknya juga itu hari raya Pagar Besi di Bali. Dan Pagar Besi itu biasanya orang-orang nggak ada keluar malam-malam. Tapi gue nggak tahu. Lah kan lo orang Bali. Ya tapi ini ketahuan nggak pernah berdoa nih. Bener sering bang. Gue tiap hari berdoa. cuman kalau hari raya tuh gue nggak tahu gitu. Soalnya di HP kan nggak ada ya. Terus kayak atau nggak di kalender gue juga nggak ada kalender. Jadi kayak. Tapi in his defense emang hari raya di Bali tuh banyak banget ya. Banyak banget. Jadi saking banyak gue males ngingetin tuh, mending diingetin sama orang tua gitu kan. Karena besok jangan lupa sembahyang. Hari gitu. libur, hari tanggal merahnya Bali tuh beda sama Indonesia keseluruhan tuh. Iya beda, makanya Bali tuh punya kalender sendiri. Iya kan. Jadi emang banyak. Jadi emang dia banyak banget liburnya di sana. Terus biasanya kalau dikasih kalender kita ngisi juga bang, ngisi sampai Desember tuh dari Januari. Jadi kayak hari raya mana. Oh iya. Biar inget. Saking banyaknya gitu loh. Lo satu hari ini lo nggak tahu nih. Nah gue nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya gue riding, ngevlog nih, lancar ngevlognya. Terus gue tuh iseng kalau mau merah, pengen wheelie kayak seru deh. Gue matiin TC-nya. Terus? Padahal selama perjalanan gue hidupin, nggak matiin kan. Ini R1M nih? R1M. Terus gue wheelie. Jadi gue sering wheelie di spotnya ini kan. Lagi lampu merah kita. Gue matiin lagu, kadang mau ngomong sama teman-teman kan. Ini lampu merah setelah 10 menit riding nih. Lampu merah pertama. Gue matiin lagu, gue ngomong yang lain. Kayak ngomong-ngomong. Akhirnya si teman gue si Dennis, si Dontol itu ya. Si Dennis ini dia pas hijau, kayak buka cuman nggak narik banyak gitu. Nah gitu doang kan. Gue pancing. Terus gue akhirnya, jadi jalannya tuh gini bang, lurus terus agak belok. Nah, gue mau wheelie, cuman gue tuh pengennya yang lebih panjang wheelie, nggak di sini doang. Biasanya kan orang setelah belok baru start gitu. Gue pengennya lebih panjang, jadi sebelum belokan udah wheelie. Sebelum belokan udah wheelie. Nah, cuman jalannya tuh posisinya gini. Nah, gue tuh wheelie di sini, jadi di agak naiknya itu. Nah, pas gue wheelie, motor udah mereng segini nih. Pokoknya kejadian cepet banget. Gue nggak nyadar kayak bisa tutup gasnya atau injek remnya, gue nggak bisa. Langsung kebalik. Terus pas jatuh, si Dennis kan tahu gue ngevlog. Dia nyari GoPro gue. Nyari, diambil, cek lari ke gue. Oke, kok footage-nya kepotong sampai sini? Nah gue mikir, lu pasti trim ya gitu kan. Terus gue mikir juga, emang GoPro bisa di trim langsung dari aplikasinya. Jadi pas lo jatuh, sebelum jatuh hilang? Jadi bener-bener pas gue lagi benerin posisi, jadi mau ngambil itu, di situ kepotong. Memang sudah takdirnya memang, ya kan. Anda tidak boleh ngonten kecelakaan berarti. Mungkin nggak boleh ngasih AdSense kali ya. Mungkin memang. Itu lo crash terakhir tuh itu? Crash terakhir itu. Motor nggak ada yang rusak? Motor sih subframe patah. Ya Allah. Winglet kiri kanan patah. Windshield, gue nggak tahu kemana windshieldnya anjir. Banyak ya abisnya gara-gara wheelie ya. Iya. Subframe tuh nggak boleh 1 juta tuh ganti. Enggak, itu juga mesennya gue dari UK.
Ya Allah. Jadi gue mesen part dari UK juga, dari US juga. Itu doang sih. Jadi gara-gara Willy lo ini habis berapa ban motor? Kira-kira? Habis kalau yang gue hitung dari pengeluaran gue doang itu sih 50 lebih. Hah? Astagfirullah sih, ya Allah, dapat NMAX tuh 2 tuh. NMAX sama Aerox tuh dapat tuh. Kenapa gue dikasih nasib kayak gitu ya Tuhan? Harusnya gue beli NMAX Turbo juga tuh waktu itu. Ya Allah, gara-gara Willy dia harusnya bisa beli NMAX sama Aerox tuh, 2 motor. 2 motor Bener. bisa dikontenin lebih banyak, Bener. AdSense bisa masuk lebih banyak. Ini kalau pemikiran yang dewasa ya guys. Bukan, ini kalau pemikiran cuan doang gitu. Terus lo menyesal nggak habis itu? Gue bilang ya sih, pasti menyesal lah. Gue sih menurut gue enggak sih. Enggak, pasti menyesal lah. Cuman gue tuh nggak mau yang kayak anjing gue nyesel banget itu loh. Mindsetnya itu gue gak mau. Oke. Jadi gue lebih yang kayak yaudah gue bersyukur aja bisa jatuh, bisa benerin dan sekarang gue di sini gitu. Bagus, mindsetnya bagus, jujur. Biar tetap maju lah ya. Ya tetap maju. Jadi Kalau habis enggak, ini masih akan Willy lagi? Udah. Oh, udah. Udah Kapok nih? Enggak, masih Willy. Oh, masih Willy. Karena gue gak suka, kalau riding gue gak suka rasa traumanya gitu loh. Emang si bocah emang cari kerjaan doang. Nah, R1M ini adalah motor yang dia pakai buat boncengin si iShowSpeed. Yes, Ini motornya. Bener. Yang ini. Berarti sebelum crash. Sesudah Sesudah crash. Jadi gua tuh crash Desember 2023. Motor itu jadi 6 bulan pas banget. Jadi motornya jadi pas dipasang fairing, besoknya pakai rusi juga. Oh gitu. Besoknya hari raya juga. Yang sama hari raya kayak sebelum gua crash. Oh wait, ini hari raya tidak setahun sekali ya berarti ya? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya, Okay. jadi pas 6 bulannya motor gua fairingnya baru pasang semua dan gua riding juga waktu itu. Oke. Nah, Terus yang iShowSpeed itu kayak setelah lagi berapa bulannya? Oktober ya kalau nggak salah. Nah, kita mau coba mengulik nih gimana ceritanya Keisha bisa boncengin iShowSpeed. Itu ceritanya awalnya gimana? Emang lo tahu dia mau kemana gitu? Enggak. Dia kan nggak pernah kasih tahu kan? Nggak pernah. Jadi itu serunya, itu bagian serunya menurut gua. Oke. Jadi gue nontonin Speed itu dia pas dari Malaysia. Tapi lu sebelum dia datang ke Indonesia, ke Malaysia tuh lu udah tahu dia? Udah, karena gue follow dia emang? Gue tuh suka konten dia juga, gue nontonin dia juga dari dulu. Oke. Terus di TikTok kan pasti muncul lah dia kan. Iya. Lagi sering kan clipper rame kan. Terus ada clipper tuh di mana dia lagi nge-mention negara-negara mana doang yang dia bakal datang selanjutnya setelah Malaysia kalau nggak salah gitu atau apa. Dia bilang Indonesia gitu kan. Anjir ini pasti Jakarta dulu nih, nggak mungkin enggak. Dia live stream Jakarta, gue nonton. Terus akhirnya terus gue mikir ini nggak mungkin ke Bali sih. Pasti ke Bali kan. Kalau nggak mana lagi Bandung. Bandung terlalu kecil. Dia pasti nyari tempat turisnya lah. Yang turis gitu kan. Terus gue nanya juga ke teman gue Bali Agung Trans sama Gung Rai itu. Dia juga temennya Reza Arab. Terus dia juga di Jakarta gue liat sama Reza Arab. Nah, ini kenapa gue nanya si Agung Trans nih beli? Gue nanya kan beli kapan dia ke Bali, beli lagi 2 hari gitu kan. Oke, aman gitu kan. Gue belum ada kepikiran konten. Gue kepikirannya cuma pengen ketemu gitu doang. Pengen foto, pengen lihat doang gitu kan. Terus akhirnya lagi 2 hari gue liat story-nya nyampe di Bali kan. Anjing udah nyampe di Bali cuy. Terus gue mikir, gue kalau nge-vlog doang garing gak sih? Kayak kesana bawa R1 gue yang warna hitam. Terus kayak goeng, bang, iya bang, siap. Bang, kayak garing gitu loh. Bang, assalamualaikum gitu. Cuma gitu doang lah. Garing gitu kan. Terus akhirnya dia nyampe Bali. Kan dia nyampe Bali tuh sore kalau nggak salah. Terus gue mikir ini pasti besok stream nih. Terus gue nanya ke Beli Agung Trans, Beli besok dia stream nggak? Oh besok kayaknya nggak stream, jadi katanya mau ke Kecak Dance gitu kan. Terus gue mikir kayak berti besok masih aman nih, nggak ada apa-apa. Masih nyantai juga, belum ada kepikiran konten. Terus akhirnya pas gue liat dia ngepost yang dia nyari Kecak, gue mikir ini kayaknya kalau gue ketemu dia terus nggak ngapa-ngapain rugi banget sih. Gitu kan. Terus akhirnya gue mikir ini kenapa nggak gue stikerin motor gue ya. Terus kayak ini banget, mendadak banget. Iya, hamin 12 jam. Wajir. Jadi besoknya dia dia di YouTube udah nge-schedule tuh live premiernya. Oke. Dia nggak ngasih tahu di mana, tapi dia udah ngasih tahu gue bakal live jam segini. Iya, udah kelihatan. Gue kayak ini kayak besok jam 3, jam 2 kan mulainya. Terus gue nyari inspirasi kayak apa ya yang bagus ya di stikerin sama motor gue ya. Terus akhirnya gue dapet, gue langsung nelpon pertama gue nelpon Motoblast. Motoblast nggak bisa secepat itu. Terus gue ingat Dennis nih sempet ngerjain motor stiker cepet gitu kan. Gue telepon, bang bisa nggak stikerin R1 gue kayak full body, sebelahnya merah, sebelahnya hijau, ada muka speednya, ada Ronaldo, ada ini. Terus kayak wah kalau full body dalam situ kayak nggak bisa deh. Terus gue mikir, tapi bisa nggak kalau 12 jam stiker apapun? Bisa gitu kan.
Udah gue sambil nyetir, sambil nyari desain tuh. Anjir. Sambil nyari desain, sambil mikirin juga. Akhirnya gue ke tempat garasi gue langsung tuh ke tempat desainnya. Langsung desain saat itu juga. Masangnya selesai jam 12 malam, setelah desain, dari jam 12 malam masang sampai jam 3. Gue bantuin masang juga, sambil ngonten juga. Terus akhirnya, karena gue gak mau motor nginep, gue pulang motornya, besok pagi lanjut ke tempat gue juga. Masang, terus sambil masang sambil nonton juga streamnya tuh, karena udah mulai kan jam 12, jam 1 gitu mulai. Itu jam 12 siang? Siang. Oke. 12 siang. Akhirnya sebelum masang itu juga gue nanya ke Bligong boleh gak sih, dia kan juga nyetirin. Dia tuh juga yang boncengin Speed naik Vespa, lu liat gak? Lupa. Ada yang naik Vespa, jadi dari dari Monkey Forest ke Bali Zoo dia naik Vespa. Dia yang boncengin. Nah itu temen gue tuh. Dia nanya ke dia beli bisa share live vlog sehari nggak? 24 jam tuh dia share live vlog. Jadi dia sambil live vlog sambil gue nonton juga. Sambil lo cari tahu di mana nih? Sambil cari tahu prediksi gue juga di mana gitu kan. Nah jadi gue sebenarnya bingung juga timingnya mau gimana. Soalnya ini kan live ya, nggak bisa kayak di cut atau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya live gitu. Gue jadi kayak timing gue enakan ke sana atau entaran ya. Terus akhirnya ke Bali Zoo. Oke, kayaknya udah sore juga nih, kayak sekarang aja deh. Gue kesana, udah rame tuh Bali Zoo. Rame banget fans-fansnya. Gue datang. Bali Zoo nih yang di Gede bagus, jalan gede itu kan? Bali Zoo tuh, Bali Zoo tuh anehnya dekat rumah kampung gue. Jadi di namanya tuh, gue gak tau ya namanya jalannya apa ya. Ini bukan orang Bali. Oke, tapi nama daerahnya tuh daerah Sukawati. Sukawati Gianyar gitu kan. Terus akhirnya gue nyampe Bali Zoo, udah rame. Gue baru nyampe dikerumunin tuh. Ada yang tahu gue, ada yang lihat mukanya Ashu Speed di depan, tuh kayak dikerumunin lah. Terus tapi itu pintunya dipagarin tutup, jadi Bali Zoo tutup saat itu juga, nggak ada yang boleh masuk. Terus gue dikerumunin, gue bilang sama security, Pak, saya boleh masuk nggak Pak? Oh nggak boleh Pak, soalnya tutup. Tapi Pak motor saya Pak gitu kan. Kenapa? Oh iya. Gue buat alasannya biar gue bisa masuk gitu kan. Pokoknya gimana pun caranya biar gue harus masuk gitu. Akhirnya kayak sendiri aja kan, ya saya aja Pak. Tapi gue ada teman lagi 2 sebenarnya. Yang dia kayak pengen ikut-ikut aja gitu kan, pengen video juga. Terus akhirnya sendiri aja Pak, gue masuk. Akhirnya semua kayak, oh ya curang gitu kan. Gue kayak, dadah. Karena emang kalau nggak salah di kontennya dia emang di pinggir pagar gitu kan. Iya ada pagar. Terus akhirnya masuk, naik ke Bali Zoo. Ketemu tuh sama pekerja, orang-orang yang kerja di Bali Agung Trans. Yang tour-guide-nya Ashu Speed juga. Untungnya, jadi kayak gue ada temen lah sebenarnya. Akhirnya hihi. Terus gue liat streamnya dia masih dalam, masih nungguin kan, lagi sejam lagi dia keluar akhirnya. Tapi dia masih duduk jadi gue tuh pasti di lobby nih. Dia tuh di sini, di tempat sebelum lu keluar dari Bali Zoo. Dia duduk istirahat, lagi ngonten gitu kan. Dia juga lagi mikirin, ntar mau kemana ya gitu. Dia mikirin kayak, apa kita ke Atlas, apa kita ke pantai, apa kita kayak ATV gitu kan. Terus teman gue yang tadi di luar akhirnya masuk, ya kan dibantuin sama teman-teman gue juga. Masuk, dia nekat nyamperin si Ashu Speed, jadi ada tembok gitu loh, terus ada kayak tali gitu. Dia teriak, "Yo Speed, we got a custom bike for you bro," gitu kan. Terus si Speed kayak noleh, cuman dia kayak, "Hah?" Terus akhirnya si bodyguardnya yang denger. Terus bodyguardnya kayak bilang ke Speed, "Yeah, they got a custom bike for you bro." Kayak custom bike gitu kan dia. What do you mean custom bike? Terus akhirnya ada anak kecil datang, masih belum terlalu fokus gitu kan. Terus akhirnya si Bligong Trans ini nyamperin ke Ashu Speed, yeah, my friend got a custom bike for you. Oh custom bike? Ya let me see. Akhirnya dia berdiri, jalan, terus gue lihat tuh dari jauh, anjing, tangan gue gemeteran bang. Oh iya? Gue deg-degan, cuman gue takutnya kalau gue gemeteran, deg-degan, nggak bisa proper gitu loh kontennya. Karena gue ngonten juga kan, gue tarik nafas, terus gue teriak-teriak biar kayak energinya naik lagi gitu kan. Akhirnya datang, gue kayak, oh my god, Ashu Speed. Dia ngeliat kayak, dia nge-review singkat motor gue gitu loh. Di momen itu gue juga kayak, anjing motor gue dilihatnya Ashu Speed anjir. Terus ini juga kamera ini 400.000 orang ini nonton nih. Tapi gue gak bisa bayangin gitu loh, ada 400.000 orang. Aneh aja rasa gitu. Terus akhirnya live, ngomong-ngomong segala macam. Kaki dia juga kena knalpot lagi. 2 kali bang. Tapi berarti dia udah ngeliat lo, terus lo diajak gitu? Diajak apa nih? Ya diajak konten bareng gitu kan? Iya dengan di live-nya dia. Ya maksudnya saling paham satu sama lain lah. Oke. Ya, kayak lu paham lah, kayak orang udah bawa kamera dan pasti kayak dia yang konten gitu kan. Jadi gue paham juga kayak udah ngomong-ngomong aja. Cuman gue nggak terlalu kayak
gimana gitu kan, biar dia ini panggung lu nih sama motor gue ya cuma yang bawa doang, sama gue ngedokumentasi dulu juga gitu kan. Akhirnya terus gue iseng kayak mau nggak lu gue bonceng lu, soalnya dia lagi dudukin motor gue juga. Oh dia lagi coba naik. Dia naikin geber-geber gitu kan, terus si videografernya nanya ini cc-nya berapa gitu kan. Dia nanya 250 nggak, gue bilang kayak oh ini 1000 gitu kan. Hah 1000 gitu kan. Terus si videografer bilang ke Speed, Speed ini 1000 loh. Terus kayak emang 1000 kenapa gitu kan. Orang tuh biasanya dari 150, 250, 600, baru 1000. Nah ini lo dudukin yang 1000 nih gitu kan. Terus Speed, oh no I can't gitu. Tapi kan. dia sebenarnya bisa naik motor kan? Kayak enggak deh. Gak pernah nggak Speed naik motor ya? Kayak nggak pernah kan. Oke. Dia naik tuk-tuknya nabrak tembok anjir. Iya anjir. Ya, tapi gue sebenarnya pengennya tuh I Should Speed naik motor gue. Riding. Iya, maksudnya kalau jatuh pun juga nggak apa-apa. Iya. Tapi maksudnya biar konten gitu loh, Iya, biar let it flow doang. Gimana sih kejadian hari itu? Gue nggak peduli kayak misalnya motor gue jatuh atau apa nggak apa-apa gitu kan. Gue udah rela gitu. Soalnya I Should Speed, Pak, kapan lagi Pak? Iya paham. Gue sangat paham akan ini. Iya. Tapi akhirnya dia nggak bisa, tidak. Terus akhirnya dia takut gara-gara videografer dia yang bilang jangan deh gitu, jangan gitu kan. Terus akhirnya gue nyaranin, atau nggak gini deh, lu mau nggak gue bonceng lu, kita riding ke depan gitu kan. Terus kayak boleh akhirnya yaudah. Tapi wait, R1M lo ada jok belakang ya? Nggak ada. Berarti duduk di kita satu jok itu berdua. Nih nempel Pak sama tangki Pak. Bukan nempel lagi, gue tuh sengaja agak gitu dikit. Jadi gue bisa ngerasain nih I Should Speed di pantat gue. Jadi pas jalan kan kita ke arah fans, rame banget Pak, rame banget, sampai orang tuh manjat-manjat ke pagar gitu loh. Jadi kayak gue tuh udah rasa kayak ini harus di-cut ini. Oh ya, maksudnya gue tuh ngerasa kayak udah sensor itu. Gue ngerasa kayak udah political presiden lagi campaign gitu loh. Kita turun, terus mau tuh kayak, wah, gue geber-geber dong, geber. Terus si Speed tuh nggak tahu kenapa ya, dia mungkin kayak agak, ya pokoknya gitulah. Gue geber dia gini-gini anjir ke motor gue, kayak gitu-gitu. Anjing ini orang kenapa Cuk? Itu semua live lagi? Live. Iya. Jadi selama live tuh HP gue kan di sini nih. Nah gue tuh bisa ngerasain HP gue tuh kayak orang-orang kayak, pasti orang WA gitu kan, terus, atau apa gitu kan. Terus pokoknya akhirnya geber-geber, setelah geber-geber gue kayak, Bligong makasih banyak ya Bligong, karena dia juga yang bantu kan, bantu share live. Bang makasih banyak udah share live gitu kan. Terus akhirnya aman sini nih masuk live diem sini lah, ngapain di belakang gitu kan. Gue kan nggak enak ya. Iya. Takutnya orang-orang kayak ini siapa sih anjing dari tadi mau masuk frame terus gitu kan. Gue di belakang aja akhirnya kayak ngeliatin momennya gitu loh. Orang tuh sampai manjat, sampai yang jatuh juga. Jadi saking dorong-dorongnya. Terus habis setelah live itu, jadi selama gue live tuh kayak nggak kerasa apa-apa bang. Gue nggak ngerasa happy, maksudnya gue pasti ngerasa happy lah. Cuman lu nggak bisa ngerasain. Itu berapa jam tuh kira-kira kejadian itu? Cepet kok. Dari apa nih? Dari mulai dia datang ke motor lo. Dari dia datang itu paling cuma berapa ya? 30 menit, 45 menit. Nggak ada sejam lah. Terus itu dia cabut tuh? Habis itu karena terlalu rame, polisi juga ada polisi juga di sana rame. Karena terlalu rame, dia juga udah mau malam kan. Dia juga streaming udah kayak 4 jam ya streaming. Terus dia mau pindah tempat, cabut dia. Tapi cabutnya juga keren. Kenapa? Jadi kan pasti banyak yang ngikutin ya. Jadi dia ke Ide Bagus Mantra dulu tuh. Bagus Mantra, terus muter balik lagi. Jadi biar beberapa tuh hilang gitu loh yang ngikutin. Terus akhirnya ke tempat deket Balizunya juga, ke tempat luwak kopi gitu lah. Iya. Sana, terus gue sana juga. Sana. Lu tau gak sih klip yang gue bilang Afrika itu? Enggak ya? Banyak klip lo, soalnya yang mana nih? Gue masuk Aura Receh bang. Apa? Masuk Aura Receh. Oh iya? Iya. Kenapa? Gara-gara si Speed tuh kan dia mau ke Papua. Dia nanya Papua tuh di mana? Gue bilang adalah di situ. Gimana cara gue jelasin Papua di mana gitu kan? Iya. Adalah di situ. Terus dia bilang kayak dia nanya Papua tuh kayak gimana atau gimana ya? Pokoknya dia nanya Papua tuh apa sih gitu. Terus dalam otak gue hal yang cepet, anjir lo rasis juga sih emang. Bukan rasis itu. Kan gue gak pernah ke Papua ya. Gue maksudnya biar dia tuh cepet nangkepnya, terus bisa ngebayangin juga, tapi bukan masalah rasisnya gitu loh. Iya. Kalau rasis mah dia juga udah mukul gue kali. Orang dia apa? Orang dia juga manusia gitu kan. Terus habis itu gue bilang ya kayak Afrika bang gitu kan. Kayak lo pakai bang Asio Speed gitu. Bang Asio Speed ya kayak Afrika gitu kan. Terus dia kayak hah? Ya kayak Afrika gitu. Oh emang apalah pokoknya nenek gitu kan akhirnya. Terus itu dari Receh
Ini gue lagi di postingannya nih. Soalnya kocak anjir postingannya. Jadi isi captionnya gitu loh. Ih tahu gua model-model receh gitu kan. Narasinya gitu kocak anjir. Anjir. Jadi lo sampai si Speed kelar live lo masih ikut terus tuh? Masih. Sampai benar-benar kelar, sampai Green Apple. Terus gue di sana. Kalau di streaming gitu kan dia emang orangnya yang energetik banget gitu kan. Iya. In real life kayak gitu juga gak sih? Kalau gue lihat dia kayak manusia kayak kita. Ya iyalah, kan dia manusia. Ya maksudnya kayak di kamera tuh kayak gini misalnya kan. Kalau di real life ya kayak gini juga, cuman nggak nggak se-energetik gitu lah. Nggak se-energetik itulah. Ya santai ya. Orang santai kok dia. Terus juga gue juga ngeliat dia tuh kayak, oh ini orang pinter sih. Kenapa? Dia tuh punya karisma yang bagus, punya aura yang bagus gitu. Auranya tuh keras gitu. Kayak lu ngeliat dia tuh, wah ini emang cocok dia. Kenapa dia iShowSpeed gitu. Terus lo kan live sama dia tuh, lo masuk berarti ditonton berapa? 400 ribu orang lah. Katanya sih ada yang bilang pas guanya 800 ribu. Posnya 800 ribu. Karena kayak thumbnail pas live itu bisa ganti-ganti. Oke. Mungkin karena ada thumbnail juga nggak tahu ya. Ada yang bilang 800 ribu, ada yang bilang 400 ribu. Impactnya di channel lo gimana? Impact channel gue nggak terlalu drastis sebenarnya. Atau nggak di sosial media gue. Paling cuma 1000 follower atau nggak 2000. Kayak nggak yang 2 juta gitu lah. Tapi dia mengenalkan lo nggak? Dia introduce lo nggak di live-nya dia? Enggak. Kan jadi Speed itu tipenya yang kayak ya udah apa yang gue lihat itu yang gue omongin, bukan yang kayak bang lu siapa namanya bang, terus kayak kok bisa, bukan yang podcast gitu loh. Dia lebih yang kayak anjing ini rapotnya kayak gitu loh. Dia yang lebih kayak gitu orangnya. Tapi pas saat itu juga dia buat Snapchat story. Jadi pas udah selesai nih, gue minta foto kan. Speed boleh nggak kita fotoan? Boleh gitu kan. Foto. Sebelum lagi pas gue ngasih kamera ke teman gue, dia nge-storyin motor gue. Just cop the new motorcycle, man. Yes, sir. Cop this new motorcycle in Indonesia. Wow. Jadi kayak anjing motor gue yang di post di Snapchat yang di Bali gitu loh. Iya. Jadi kayak gue merasa wah keren sih. Berarti R1M-nya banyak ceritanya ya? Banyak banget. Tapi bodyguard juga banyak kemarin. Kenapa? Bodyguard juga banyak. Bodyguard banyak banget. Dia bawa bodyguard tuh personalnya 2 gede-gede. Tapi yang dari Bali tuh disupport juga kayak ya 10-an. 10? Iya. Wow. Ya karena di Jakartanya kayak gitu kan, tanpa bodyguard loh itu. Dia takutnya kayak gitu juga di Bali. Ya waktu di Jakarta kan dia live streaming tertinggi dia. Ya, tertinggi YouTube lah nggak usah sebanyak itu kan. Terus juga gue masuk podcast orang lain. Jadi diundang podcast si iShowSpeed. Terus lagi ngomongin ya Jakarta konten terbaik gue live stream lah. Pas lagi ngomongin gitu, klip gue masuk ke podcastnya itu, anjing keren juga ya. Internasional loh. Kayaknya internasional loh. Semoga lebih internasional lah tahun ini, amin. Wah luar biasa loh, collabnya gak main-main guys. Soalnya Bang Denny Mas gak mau collab guys, makanya aku tuh gimana ya cara collab sama orang lain ya. Ke gua lagi, makanya gua ajak ke sini. Wah luar biasa. Terus guys, abis ini apa? Jangan lupa minum kopi dan Dimas. Bukan anjir, ini bukan punya bukan kopi lu? Iya, ini beli aja. Gua kira punya lu punya kopi, tempat kopi. Yang di Bali belum buka, nanti ya. Datang ya guys. Yang di Bali. Datang ke Stuja ya guys. Jangan lupa datang nanti, kalau pas sudah buka, ntar kita undang Keisha lagi lah. Gue padahal sering ke Nelu anjir. Oh iya? Sering. Emang dekat dari rumah? Enggak, gue suka tempatnya. Oh, memang Nelu bagus guys, Nelu bagus. Emang? Jangan lupa datang ya teman-teman. Nanti, apalagi yang tempat baru nanti akan lebih keren lagi deh pokoknya. Buat pecinta kopi. Kenapa jadi pesan iklan ya? Tahu. Emang lu dibayar? Enggak kan? Ngapain juga? Kan tempat gua ya? Oh iya, sorry. Kan tempat gua sendiri ya? sorry. Gimana sih? Jadi nanti kalau ke Bali, lo akan ngajak riding kemana? Lu mau ya kemana? Lu mau gimana ridingnya? Lu mau yang... Gue pengen nongkrong santai doang pagi-pagi KFC. Lu pengen ke Stuja juga? Boleh. Ya, yang beda apa? Kalau muter Bali tuh jauh gak sih? Kalau mau muter setengahnya aja. Jadi kita ngambil Ida Bagus Pantre, kanan terus sampai turunnya di Kintamani. Itu berapa jam tuh? Paling 6 jam. Totalnya ya, dari nongkrongnya sampai berangkatnya pulangnya 6 jam. Wah, itu ide yang menarik. Kalau kayak gitu motornya apa enaknya? R1M sih. Ya Allah, R1M dia lagi. Udah jatuh berkali-kali disuruh pakai. Itu dia, ntar lu ngerasain deh, feel-nya beda banget. Anjing ini motor banyak cerita gitu rasanya. Nggak usah. Gue udah pada takut kan. Tapi sejujurnya coba lu jujur deh. Iya. Kalau mau rute itu, R1M overpower nggak? Kayaknya overpower deh. Gue selama punya 1000 cc nggak pernah gue ngerasain overpower. Keberatan? Enggak. Masa sih? Gue naik motor, gue nyobain semua 1000 cc di Bali, nggak pernah gue kayak, ini motor nggak enak tuh di Bali. Sama sekali nggak pernah. Gue malah 600 yang nggak enak sekarang. Overheat nggak?
Overheat kalau riding malam biasanya. Hah? Riding malam. Oh, riding malam kan malah macet overheat? ya. Malam jam 8, jam 9 tuh kan macet kan Bali. Itu malah overheat. Overheat pasti. Lah, kalau di Pasti Jakarta pipis malah motor gua. Iya. Pasti pipis. Radiator. Motor gua tuh nggak pernah pipis siang-siang. Radiator. Iya, selalu malam pipisnya. Terus motor-motor kayak mau pipis gini malah dipinjemin ke gua lagi. Ntar pas namanya gua juga suruh R1. ganti lagi. Apa? Lu nggak expect-nya R1 nggak pipis gitu? R1 dikasih musim gini pipis bang. Kayaknya mahal, semakin di depan. Makanya motor tuh minimal 4 gitu, kayak 2 doang di sini. Aish. Anjir, banyak banget. Motor dia emang banyak sih. Jadi nanti kalau ke Bali mungkin kita akan bikin iseng-iseng bikin riding bareng. Aman kok. Lu mau Harley ada. Ya. Kayaknya ini sebetulnya emang konglomerat Bali guys. Enggak, maksudnya gue mau jual Jadi ke banyak lu. ya motornya. Gue mau jualan ini. Oh, mau jualan? Jualan. Oh, maksudnya suruh beli ya? Iya. Oh. Pinjemin ya. Iya kali gue pinjemin. Oh, konsepnya ternyata agak jauh ya. Dapat disuruh beli ya. Aman. Ya, jadi nextnya lo collab sama siapa Ki? Hah? Nextnya collab sama siapa? Sama lu aja kali ya? Boleh di Bali. Selain nama gua maksudnya yang lain lagi siapa? Oh, Atau rencana lo, konten lo mau kayak gimana sih di YouTube? Gue tuh pengen, gue kan sering ke Malai. Malai kan tapi udah kayak, udah Malai, semua orang udah pernah Malai kan. Gue pengennya Dallas, Amerika, Texas. motoran di sana. Ya, lu pernah lihat culture motoran di sana nggak? Dallas, jujur kalau spesifik Dallas enggak. Lu harus lihat sih. Kenapa Dallas? Lu coba deh tonton vlog, tapi vlognya mereka juga nggak sebagus lu kan. Apa sih? Vlog apa? Vlognya mereka nge-vlog Siapa sih? banyak anjir. Di Dallas. Iya, ada Brian 636, ada Amy Kerr Van Haguen, ada Zatek 10, banyak tuh. Di Dallas. Subscriber mereka juga nggak 10.000, enggak 1M, 200.000, 800.000. Di Dallas ya? Dallas Gua baru ya. tahu Dallas. Nggak, Amerika. Jadi mereka juga sering touring-touring gitu loh. Jadi Iya, misalnya iya, ada iya. event Dallas, mereka Dallas. Ada Dallas event spesifik ini. pengen ke Dallas. Karena di Dallas itu culture-nya lebih kuat. Culture modifannya, culture motornya. Tapi gue pengen juga ke Miami, pengen juga ke LA gitu kan. Cuman gue kebanyakan kenalnya orang-orang Dallas gitu. Oh lo kenal sama mereka? Bukan kenal, maksudnya kayak saling follow-followan, saling DM, cuman nggak yang akrab gitu. Wow. Oh ini kenal sebatas sosial media. Sebatas sosial media, sama-sama. Belum sampai nomor WA ini ya? Belum. Berarti baru DM nih. Levelnya masih di sini nih. Levelnya masih di bawah nih. Ya ya. Jadi paling bawah tuh follow-followan. Naik dikit DM-an. Iya, ntar PDKT, nikah, Bukan, baru itu punya kalau anak. Betul, yang nggak salah juga sih. Ya ya betul. Tapi ya udah kalau gitu berarti kita akan menunggu konten-kontennya Keisa di Dallas ya. Yes. Bang Dimas mau ikut nggak? Gue tuh mikirin kamera kan Soalnya, jauh banget ya Allah. soalnya gue yakin kalau gue udah ngomong pasti ntar ada sponsor pasti, harusnya sih. Iya kan? Ya lo tapi Iya kan Kak? Iya kan Kak? Iya kan Kak lagi. Kan gue ngomongnya ke ini, Iya, betul. agensi nih. Agensi lagi nonton. Kak. Kak, Ini bahasa Kak banget ya. tolong ya Kak. Kontennya pasti bagus kok. SOW juga banyak, aman. Ini malah nyari kerjaan lagi di konten gua. Gimana sih BA Pro Street 1 ini? Oh iya, Pro Street juga sama aku Kak. Jadi outfit itu udah bagus kok. Jadi ntar pas di konten bagus pasti. Oh jadi lo akan bawa Pro Street ke Amerika lah ya? Kalau dibayar. Kalau Om Fred tolong ya. spesifik banget langsung minta ke Om Fred ya. Luar biasa. Bapak Keisha terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bang Dimas. Sudah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa di like, jangan lupa follow. Karena terima abis ini kasih. dia collabnya mainnya langsung di Dallas ya. Amin. Gak level dia Jakarta. Dia langsung ke Dallas. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo orang Bali padahal dia orang Annyeonghaseyo.